ada sekitar 18 nama yang dimiliki oleh bulan Rajab. Nama yang pertama yang sudah sangat populer sekali ya, dari sebelum Islam bahkan setelah datangnya Islam ini Rajab. Dan Rajab ini dari kata rajaba yurajjibu tarjiban, yang artinya adalah adzama yu'azzimu ta'ziman, yang artinya agung. Dan rajaba yurajjibu tarjiban artinya mengagungkan. Adzama yu'azzimu pun sama, ta'ziman yang artinya adalah mengagungkan. Dan ini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Dan ini diambil dari kata rajaba yurajjibu tarjiban, yang artinya adalah agung. Ini nama yang pertama. Kemudian nama yang kedua Al-Asam. Al-Asam ini dalam bahasa Arab artinya adalah tuli. Kenapa dinamakan bulan Asyahru Al-Asam? Karena di bulan Rajab ini Bapak Ibu sekalian tidak terdengar suara senjata terjadinya peperangan. Karena apa? Orang-orang saat itu, orang-orang jahiliyah ini mereka pantangan sekali, mereka ini melakukan peperangan di bulan Rajab, di bulan-bulannya Allah, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Maka disebut sebagai al-ashhur al-hurum, bulan-bulan yang haram, maksudnya bulan-bulan yang mulia. Karena saking keutamaan dan kemuliaannya ini dilarang untuk menumpahkan darah. Al-Asam artinya adalah tuli, maksudnya adalah pada bulan itu tidak terdengar yang namanya suara senjata, suara pedang bertalu-talu ini, kemudian derap kuda perang maksudnya di sini tidak terdengar. Sehingga orang-orang Arab saat itu menyebutnya dengan Asyahru Al-Asam, yaitu bulan yang tuli yang tidak mendengar suara-suara senjata. Jadi ini konotasinya baik. Ya, tuli di sini bukan tuli karena orang menyebut nggak dengar atau kita nyebutnya budak, bukan. Tapi karena tidak mendengarnya atau tidak terdengarnya suara perang, pacu kuda perang, kemudian suara anak panah, suara tombak, suara orang kesakitan, suara pedang, ya. Dan ini tidak terdengar di bulan Rajab, maka disebut sebagai Al-Asam, yaitu bulan yang tidak mendengar, artinya tidak mendengar suara-suara senjata karena tidak ada perang di bulan ini. Kemudian nama yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah Al-Asab, dari kata sabba yasubbu artinya menuangkan. Jadi sabba yasubbu artinya menuangkan atau menumpahkan. Maksudnya di sini adalah tertuang dengan deras di bulan ini rahmat yang tercurah. Jadi rahmat yang sangat banyak tercurah di bulan ini. Tentu rahmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tercurahnya rahmat ini, maka tidak ada orang saling membunuh di bulan yang mulia ini. Jadi mereka tidak berani untuk membunuh orang, ya, lantaran keagungan dan kemuliaan bulan Rajab. Maka disebut Al-Asab, yang artinya deras, tercurah di dalamnya ini, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya nama satu dengan yang lainnya ini saling berkaitan. Ya. Jadi Rajab ini agung, karena agung berarti nggak boleh perang di sini. Tuli karena tidak terdengar suara senjata di dalamnya. Karena apa? Rahmat tercurah deras pada bulan ini, sehingga ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian nama yang keempat adalah Rajab, Ar-Rajmu, yang artinya Rajab ini secara bahasa Rajama yarjumu ini artinya menimpa melempar dengan batu. Atau Ar-Rajam ini artinya jauh dari rahmatnya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rajim ini artinya adalah jauh dari al-ba'id an rahmatillah, yang jauh dari rahmatnya Allah, yang terlempar. Sehingga ada satu hukuman dalam Islam ini, ya, hukuman hadduz zina, hukuman berzina bagi mereka yang sudah menikah ini dengan hukuman rajam.
Jadi ditimpukin, dilempari dengan batu sampai orang ini meninggal. Rojam. Di rojam ini artinya adalah, kenapa dinamakan rojam bulan Rajab ini? Nama lainnya adalah karena setan dilempar di dalamnya. Karena di sini orang-orang bisa menahan godaan daripada untuk berperang, untuk menumpahkan darah, harus mencurahkan kasih sayangnya bahkan kepada orang yang seharusnya boleh untuk dibunuh. Nanti akan ada satu kisah yang berkaitan dengan ini. Nah, nama Bapak Ibu sekalian 1 sampai 4 itu adalah nama-nama ya, terutama nomor 2, 3 dan 4 ini nama-nama yang disematkan oleh orang-orang sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi memberikan satu penamaan di sini alias kepada bulan Rajab ini, yaitu Al-Asam. Ini tentu bukan nama yang disematkan oleh baginda Nabi SAW, bukan, atau bukan datangnya dari Allah, tapi ini nama yang diberikan oleh orang-orang Arab jahiliyah saat itu. Kemudian Al-Asad, Rajab, dan itu semuanya adalah bukan dari Islam. Tetapi di sini Ibnu Diyah Al-Zahiri, beliau ingin menyebutkan semua nama yang diberikan kepada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab. Kemudian nama yang kelima adalah Asy-Syahrul Haram. Asy-Syahrul Haram, Asy-Syahru artinya adalah bulan, Al-Haram yang mulia. Jadi kata hurmah dalam bahasa Arab ini bisa artinya haram, maksudnya kehormatan. Sesuatu yang orang kalau menghindari yang haram, maka dia akan menjadi orang yang terhormat. Ya. Ini nama dari apa? Istilah untuk bulan Rajab, Asy-Syahrul Haram. Seperti ada orang Arab menyebutnya, kalau istri ini istilah lainnya kayak pasangan yang sah ini harim, ya kan? Harim ini kan berarti pasangan. Ini harim ani, ini berarti istri saya. Makanya harim ini adalah kemuliaan saya ada pada istri saya ini. Kemudian istri saya ini harim, maksudnya haram untuk yang lainnya, tetapi halal untuk suami. Ini filosofinya kata apa? Al-Haram. Ya. Ini Asy-Syahrul Haram adalah bulannya yang mulia. Ini nama yang kelima. Masih ada 13 nama lagi nanti untuk bulan Rajab. Ya. Kemudian nama yang keenam, Bapak Ibu sekalian, Al-Haram. Jadi Asy-Syahrunya dihilangkan, tinggal Al-Haramnya saja. Ya, sebenarnya yang berkaitan. Jadi Ibnu Diyah ini sengaja ingin memaparkan semua yang beliau riwayatkan. Baik ini riwayat dari yang datangnya dari Rasulullah, atau ini penamaan ini yang datangnya dari zaman pada sebelum Islam. Ini apa sih nama-nama ini? Biasanya orang-orang Arab punya kebiasaan seperti itu, memberikan nama. Ini Al-Haram dengan menghilangkan Asy-Syahrunya. Kalau Asy-Syahrunya artinya bulan, Al-Haram ini mulia. Al-Haram maksudnya kemuliaannya ini sudah lama sekali. Jadi sudah menjadi tradisi orang Arab ketika datangnya bulan Rajab ini, mereka ingin fokus terhadap ibadah ya, menurut keyakinan mereka saat itu. Dan juga mereka dengan memuliakan bulan ini sengaja untuk meninggalkan peperangan. Jadi tidak mau menumpahkan darah dan ingin fokus untuk apa? Ibadah. Jadi meskipun ini mereka ini orang-orang musyrik, tapi mereka cara ibadah mereka memang ingin lebih fokus lagi di bulan Rajab yang mulia ini. Ya. Kemudian nama yang ke-7 Al-Mukim. Mukim, kita sering mendengar kata mukim. Mukim ini lawan dari musafir. Kalau musafir ini yang pergi, kalau mukim ini yang menetap, yang tinggal, tidak kemana-mana, yang tetap, yang tinggal, yang pasti. Kenapa? Karena kemuliaannya ini sudah tetap, sudah paten. Jadi bulan Rajab ini bulan yang mulia, kemuliaannya ini sudah tetap, sudah tidak bisa diragukan lagi, tidak diragukan lagi, dan tidak perlu untuk diperdebatkan lagi tentang kemuliaan dari bulan yang satu ini, bulan Rajab. Al-Mukim adalah mukim secara bahasa artinya adalah yang menetap, yang tinggal, yang paten, yang kokoh, dan seterusnya. Ya. Kita lanjutkan. Nama yang berikutnya, nama yang ke-8 menurut riwayat dari Ibnu Diyah, Al-Mu'alla, yang ditinggikan.
Kata Ali itu artinya adalah Allah ini al-aliyyu, yang maha tinggi. Ya, ma'al mu'alla berarti yang ditinggikan. Karena bulan ini mempunyai kemuliaan yang sangat tinggi sekali, maka dinamakan dengan nama lainnya di sini al-mu'alla, bulan yang ditinggikan atau bulan yang tinggi, bulan yang mulia. Karena sesuatu yang mulia ini pasti diletakkan di tempat yang tinggi, ya kan? Kita menaruh mushaf di tempat yang tinggi, ya kan? Di sini adalah kata al-mu'alla. Nama yang kedelapan adalah al-mu'alla. Kemudian nama yang ke-9 adalah al-fardu. Al-fardu ini artinya sendiri. Ini sesuai nama syar'i, artinya sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Abu Bakrah. Di situ dijelaskan, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan di dalam satu tahun ini ada 4 bulan yang mulia. Salatun mutawaliyat, ada 3 bulan yang beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian ada wawahidun fardun, dan ada satu yang fardun, artinya fardun pakai dal ini artinya sendirian. Makanya ada istilah sholat sendiri yang dilakukan oleh satu orang saja dinamakan sholatul fardi atau sholatul munfarid. Ya, sholat munfarid dari kata fard yang artinya adalah single atau sendiri. Ini kenapa dinamakan bulan Rajab ini bulan yang sendirian? Maksudnya ini dinisbatkan kepada 4 bulan yang mulia yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 12 tahun ini ada 4 bulan Asy-Syahrul Haram atau Al-Asyhurul Hurum, ada 4 bulan yang mulia, 3 beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan 1 yang sendirian. Dia tidak bersamaan dengan bulan haram yang lainnya. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dia beriringan, bersama-sama, dia bergandengan. Tapi khusus bulan Rajab ini sendirian. Jadi diapit oleh 2 bulan Jumadah Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Jadi diapit oleh bulan yang kedua bulan yang mengapit ini bukanlah termasuk bulan Asy-Syahrul Haram, bulan yang mulia yang termasuk 4 bulan yang mulia yang tadi disebutkan. Jadi dia sendirian, ya, tidak ditemani, tidak diiringi oleh bulan mulia yang lain. Berbeda dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, ini bersamaan, beriringan. Kemudian nama yang ke-10 Munsil al-Asinnah. Apa Munsil al-Asinnah? Karena membuat tumpul ujung-ujung senjata karena perang ditinggalkan. Jadi selama 1 bulan itu orang-orang Arab jahiliyah mereka tidak mengasah senjata-senjata mereka. Asinnah ini dari kata asna, namanya asinnah ini artinya ujung, ya, gigi daripada senjata itu. Ujung-ujungnya mereka tidak asah, mereka tidak asah itu. Sehingga pas selama 1 bulan itu mereka biarkan, sehingga yang namanya alat kayak golok, ya, belati, pisau, arit, celurit, kalau tidak diasah pasti akan lama-lama tumpul. Ya, kita aja kalau maunya lagi ngiris daging kurban aja pasti disediakan asahan. Jadi ya kan, kalau mamanya udah dapat daging iris banyak, nanti udah rasanya udah nggak landep lagi, udah nggak tajam lagi, diasah dulu sebentar. Nah seperti itu. Apalagi ini di bulan Rajab, mereka tinggalkan itu senjata ini, mereka nggak asah sehingga tumpul. Yang namanya senjata pisau aja kita mau untuk neteli daging aja harus selalu diasah terus kan gitu. Apalagi ini dalam 1 bulan mereka tinggalkan itu sehingga membuat tumpul. Kenapa? Mereka tidak mengasah pedang-pedang mereka karena mereka tidak mau berperang di bulan Rajab ini. Kemuliaannya ini sampai mereka tidak mau berperang, tidak mau menumpahkan darah di bulan yang mulia ini. Dinamakan Munsil al-Asinnah. Yang ke-11 Munsilil il. Sama al-il ini maksudnya adalah ar-rumh, artinya tombak. Jadi kalau al-Asinnah yang tadi itu ujung senjata, ini secara umumnya. Kalau al-il yang 11 ini adalah
ujung tombak. Di tombak ini yang tajam ini adalah bagian apa? Senjata ini pasti yang ujung tombaknya ini pasti dia lebih tajam daripada yang lainnya. Ya, pedang pun sama seterusnya itu. Jadi sehingga karena mereka tidak mau mengasah senjata-senjata mereka termasuk tombak-tombak mereka di bulan ini, maka berubahlah senjata yang tadinya tajam ini menjadi tumpul karena mereka meninggalkan perang. Ini saya katakan tadi, satu dengan yang lainnya ini saling berkaitan. Saling berkaitan ya. Jadi dari nama 1 sampai 18 ini berkaitan satu sama lainnya. Kemudian yang ke-12 munazzi' al-asinnah. Munazzi' ini artinya mencabut atau melepaskan. An-naza' wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya dengan keras. Mencabut nyawanya orang-orang kafir. Wan nazi'ati mencabut dengan keras. Wan nasyitati nashta yang mencabut dengan lembut arwah-arwah orang yang beriman. Nazi', munazzi' artinya apa? Mencabut dengan kuat, ya, betul-betul dicabutnya ini, dilepaskan ini senjata ditinggalkan, senjata ditanggalkan karena mereka tidak mau berperang pada bulan yang mulia ini yaitu bulan Rajab. Kemudian yang ke-13 adalah Syahrul Atirah. Syahrul Atirah pakai ta di sini, taknya ati ti. Syahrul Atirah bukan pakai ta ya, tapi pakai tak di sini. Syahrul Atirah, bulan berkurban untuk berhala. Karena dari kata al-itr ini artinya kambing yang disembelih untuk tuhan-tuhan kaum jahiliyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu orang-orang jahiliyah ini punya kebiasaan mereka ini berkurban di bulan Rajab. Ya. Dan yang dikurbankan ini rata-rata ini kambing, karena dari kata al-itr ini artinya kambing. Atirah, Syahrul Atirah, bulan yang digunakan untuk berkurban dengan menyembelih kambing. Jadi kenapa dinamakan masa jahiliyah sebelum Islam ini? Ya, karena mereka betul-betul sangat tidak menggunakan akal sehat mereka, jahil. Tidak digunakan kemuliaan akal mereka ini. Jadi ada satu kisah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Orang Arab nih ya. Orang Arab jahiliyah, orang-orang musyrik ini mereka penyembah berhala. Di setiap sudut rumahnya ini harus ada berhala, dari berhala yang kecil sampai yang besar. Kalau mereka nggak dapat batu, itu mereka cari, bahkan ada yang membuat dari gandum, ya, itu dibikin berhala. Dan yang paling paten ini biasanya yang terbuat dari batu, makanya istilah sonam. Sonam ini adalah berhala yang dibuat dari batu. Apa bedanya? Nanti ada istilah sonam, ada watan. Watan ini berhala, tapi yang terbuat bukan selain batu. Kalau zaman sekarang seperti emas, seperti kuningan, ya kan? Seperti patung-patungnya ada yang terbuat dari kuningan, ya, yang ada terbuat dari perak, ya, terbuat dari, pokoknya kalau watan ini berhala tapi selain dari batu. Tapi kalau sonam itu adalah apa? Terbuat dari batu. Jadi batu di Jazirah Arab ini kan batunya keras-keras. Gunungnya ini kan gunung batu keras. Jadi untuk memahatnya ini susah sekali dibandingkan dengan barangkali di Indonesia yang batunya relatif artinya lebih mudah cah seperti itu ya. Jadi waktu Nabi bikin parit itu masya Allah, tanahnya ini kan keras, sampai Nabi pakai kampaknya keluar api seperti itu, saking kerasnya. Jadi dulu orang Arab jahiliyah kalau mereka nggak dapatkan batu, mereka ini ke padang pasirnya, karena mereka Jazirah Arab kan dipenuhi dengan padang pasir. Cari tekstur tanah, tekstur pasir yang agak keras. Ada serpihan-serpihan kayak batu seperti itu. Kemudian ada kambing, mereka punya kambing, ya. Kambingnya ini yang betina ini, yang kambing perempuan betina ini diperah. Kalau lagi banyak susunya diperah. Jadi pasir yang tadi sudah dikumpulkan itu diperah. Kemudian susu kambing ini kan kental, apalagi kalau susu belum direbus.
ya kan? Nah, kentalnya susu kambing ini dicampurkan dengan apa? Pasir tadi, jadi menjadi bahan yang lengket. Nah, karena lembab dan lengketnya ini, mereka bikin didesain berhala. Jadi berhala mereka ini terbuat dari pasir yang dikumpulkan, kemudian dikasih lemnya ini dari susu kambing. Ini saya bercerita tentang kata atiroh ini. Jadi diperah, ya, kemudian didesain menurut selera mereka ini, bikin berhala. Nanti kalau umpamanya datang bulan Rajab, ya, kambing yang buat bikin Tuhan mereka ini disembelih. Jadi berhala ini berasal dari kambing, susu kambing yang diperah itu, ya. Kemudian datang bulan Rajab, kambing yang tadinya itu susunya ini yang diperah ini dibikin jadi berhala mereka, itu disembelih, dipersembahkan kepada berhala yang terbuat dari susunya. Kebayang nggak tuh? Ya. Jadi mereka jahiliyahnya ini luar biasa. Ya, saking jahilnya seperti itu. Bahkan kalau mereka ini dapati patung-patung mereka, berhala-berhala mereka ini yang terbuat dari pasir dan campuran dengan susu kambing ini, kalau mereka menemukan batu yang lebih baik yang bisa mereka buat berhala daripada itu, maka patung yang pertama yang terbuat dari pasir dan susu kambing itu mereka lempar, mereka buang. Jadi seenaknya seperti itu mereka bikin Tuhan sendiri, kalau udah nggak sesuai dengan selera mereka buang. Bahkan yang aneh itu Tuhannya terbuat dari perahan susu kambing, kemudian jadi berhala, kemudian kambing yang diperah itu dipersembahkan pada berhala itu, dan ini ramai terjadi pada bulan Rajab. Mereka berkurban pada bulan Rajab dan diserahkan kurban mereka ini kepada berhala-berhala mereka. Ya. Itu yang ke-13. Kemudian yang ke-14 adalah al-mubarri, yang membebaskan. Ada surat dalam Al-Quran Al-Bara'ah, ya, artinya berlepas diri, terbebas. Bara'atu minallah, nama lain dari surat At-Taubah, ini surat Al-Bara'ah. Maksudnya apa? Bulan yang membebaskan dari perang dan kemunafikan. Jadi mereka terbebas dari perang, mereka ini bisa hidup bebas tanpa adanya peperangan, yaitu terjadi pada bulan Rajab. Kemudian yang kelima adalah al-mu'ash'ash, atau menyebutnya, ada yang lain menyebutnya al-mu'ash'ish, yang memegang. Kalau al-mu'ash'ash yang dipegang. Maksudnya apa? Jadi bulan ini dipegang penuh karena apa? Keyakinannya ini dipegang penuh karena tidak berperang meskipun terhadap orang yang halal untuk diperangi. Jadi keyakinan ini nggak harus dipegang penuh, kuat-kuat, erat-erat, nggak boleh dilanggar. Meskipun memerangi kepada satu kaum yang sebenarnya menurut hukum mereka ini boleh untuk diperangi, atau membunuh orang yang menurut hukum mereka ini sebenarnya boleh untuk dibunuh, tapi mereka tahan untuk tidak membunuh orang tersebut. Makanya di salah satu nama dari Rajab ini adalah Rajabu Mudhar. Dalam lafaz yang lainnya Nabi SAW bersabda bahwa Rajabu Mudhar, Rajabnya Mudhar. Mudhar bin Nizar bin Adnan itu adalah nama nenek moyang daripada orang-orang Arab. Jadi Mudhar ini ternyata menurut para ulama sejarah ini dikatakan Mudhar ini ada satu suku namanya suku Mudhar di Jazirah Arab ini, yang sampai nantinya Mudhar bin Nizar bin Adnan, dan Adnan ini adalah keturunan dari Nabi Ismail. Jadi ada suku namanya suku Mudhar. Mereka ini terkenal sekali dengan pengagungan mereka terhadap bulan Rajab melebihi suku-suku yang lainnya. Makanya sampai Nabi bersabda wa Rajabu Mudhar, dan Rajabnya kabilah Mudhar. Kenapa dinamakan kabilah Rajabnya kabilah Mudhar? Karena Bapak Ibu sekalian, jadi suku Mudhar ini, mereka ini kalau terjadi, umpamanya gini, ada seorang laki-laki terbunuh dari kalangan suku Mudhar, dan yang membunuh adalah suku yang lain. Nah,
suku yang lain ini, kemudian orang yang membunuh dari suku lain ini pas bulan Rajab datang jalan-jalan di kampungnya suku Mudor. Maka orang-orang di suku Mudor ini tahu kalau ini adalah pembunuh dari seorang kaum dari suku Mudor. Tapi karena kemuliaan bulan Rajab ini, mereka sampai memuliakan ini sangat berlebihan gitu ya. Sehingga si pembunuh ini dibiarkan bebas berjalan-jalan di kampungnya. Bahkan sampai anaknya yang ayahnya dibunuh, yang kemudian dia punya anak ya. Anaknya yang ayahnya terbunuh ini pun tidak mau kisos, tidak mau balas dendam kepada lelaki yang membunuh, dan sebenarnya dia ini berjalan-jalan di kampung di suku Mudor ini. Jadi ada dinamakan adalah suku Mudor, adalah Rajabul Mudor. Jadi Al-Mu'ash'ash adalah dipegang penuh keyakinan tentang kemuliaan bulan ini sehingga tidak mau berperang di dalamnya. Itu nama yang ke-15, dan yang ke-16 adalah Syahrullah, bulannya Allah. Akan tetapi hadisnya palsu. Ya, ada penamaan yang menamakan Rajabul Syahrullah, ada hadis seperti ini, tapi hadisnya palsu. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ini dalam risalahnya Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, jadi menjelaskan hal-hal yang mengherankan tentang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan bulan Rajab ini. Beliau kumpulkan sedikitnya ada sekitar 11 hadis lemah, hadis dhaif, dan 21 hadis maudhu atau hadis palsu. Jadi hadis maudhunya ini lebih banyak daripada hadis dhaifnya. Hadis dhaifnya ada 11 dan hadis maudhunya, hadis palsunya ada 21. Dan di antaranya adalah hadis yang berbunyi seperti ini. Rajabu Syahrullah. Rajab ini bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Dan Sya'ban ini bulanku, kata Nabi. Wa Ramadhanu syahru ummati. Dan Ramadan bulannya umatku. Ini ternyata hadisnya adalah hadis maudhu atau hadis yang tidak benar, tidak hadis palsu. Ya. Jadi penamaan ini. Jadi betul itu adalah bulan yang mulia, tapi tidak ada penamaan Syahrullah seperti itu. Ya. Hanya cukup kita menyebutnya Asy-Syahrul Haram, bulan yang mulia. Dan bulan Rajab ini adalah, kata Abu Bakar Al-Karhi, ya, bulan Rajab ini kata ulama-ulama dulu, ya, memberikan motivasi kepada kita semua. Bulan Rajab ini adalah bulan untuk Syahru Az-Zar'i, bulan untuk menanam. Jadi Rajab ini kita sudah mulai menanam tanaman. Wa Sya'ban Syahru As-Saqi. Sya'ban ini bulan untuk menyiram. Jadi di Rajab kita sudah menanam benih, kemudian tumbuh, kita rawat, dan datang bulan Sya'ban setelahnya itu kita siram, kita jaga. Dan bulan Ramadan, wa syahru Ramadan syahrul hasad, yaitu bulan untuk memanen. Jadi jangan sampai ada orang yang baru semangat ibadah ini ketika datang bulan Ramadan. Karena apa? Harusnya Ramadan ini dia sudah panen. Kenapa dia baru nanam? Telat jadinya. Sehingga gak mengherankan kalau bulan Ramadan di awalnya ini pada semangat, tapi di pertengahan dan pada akhirannya pada gak semangat. Ini karena apa? Kebanyakan mereka udah kalah start dulu. Yaitu karena mereka tidak menanam dulu ini benih ibadah ini sejak dimulai dari bulan apa? Rajab. Jadi serius ibadah lebih diseriusin lagi itu ketika datang bulan Rajab. Jadi stretchingnya dari sekarang, pemanasan. Di bulan Rajab ini bulan untuk menanam, yang menabur benih. Sya'ban kita siram, tanamannya udah tumbuh, kita siram. Nah setelah itu datangnya bulan Ramadan, saatnya untuk panen. Sehingga apa? Ketika kita beribadah di bulan Ramadan ini, tinggal melanjutkan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita di bulan Sya'ban dan Rajab. Sehingga apa? Ibadah ini terasa enteng. Apalagi panen. Seorang petani ini paling suka ketika datang musim panen, ya kan? Mereka menikmati hasil yang sudah mereka tanam selama ini, mereka jaga selama ini. Sehingga apa? Sehingga datangnya bulan Ramadan ini, musim ibadah ini bukan lagi kita saatnya untuk menanam, tetapi memanen. Jadi melakukan ibadah ini dengan riang gembira, tidak
terbebani. Memang tulus, ikhlas ya, penuh dengan semangat karena itu adalah ibaratnya bulan untuk memanen hasil tanaman yang sudah kita tanam sejak bulan Rajab. Ini nama yang ke-16. Dan nama yang 17 dan nama 18 ini sama Bapak Ibu sekalian, Rajab sama dengan nama yang pertama, cuman beda arti. Kalau Rajab tadi yang pertama adalah agung, kalau yang 17 Rajab ini artinya meninggalkan perang. Jadi atarku, meninggalkan. Dan nama yang terakhir adalah Rajab, itu artinya al-wasat, artinya tengah. Kenapa? Karena bulan Rajab ini berada di tengah-tengah tahun, yaitu dia ini adalah bulan yang ke-7. Maka Rajab ada Rajab ini artinya bisa agung. Rajab artinya ini artinya at-tarku, meninggalkan, yang meninggalkan perang. Dan yang ke-18 Rajab ini artinya adalah al-wasat. Ya, al-wasat ini adalah tengah-tengah. Jadi karena bulan ini berada di tengah-tengah tahun, yaitu bulan yang ke-7. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah beramal dengan hadis dhaif atau lemah? Ya. Saya mengutip salah satunya dari kaulnya Imam Ahmad. Jadi sebagian ulama ini membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ada syarat dan ketentuan ini berlaku. Ya. Karena tadi dikatakan ada 11 hadis lemah tentang bulan Rajab dan 21 hadis yang palsu. Jadi sebagian ulama membolehkan dengan syarat hadis dhaif atau hadis lemah ini. Yang pertama adalah tidak berkaitan dengan akidah. Kalau sudah berkaitan dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan urusan akidah, hal-hal yang ghaib, maka ini tidak boleh kita gunakan sebagai hujah, sebagai argumen, sebagai sandaran. Ya, ini menjadi kesepakatan ulama. Tidak boleh dalam urusan-urusan yang akidah atau tauhid. Nama-nama tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan, hadis lemah itu hanya berkaitan dengan fadhailul amal atau keutamaan amal. Jadi tentang keutamaan amal itu dibolehkan sebagai pemicu semangat seseorang. Ya. Tapi masih berkaitan dengan lemah. Ya. Dan lemahnya ini tidak lemah sangat, nanti pada yang ketiga ini ada tidak lemah sekali. Alla yakuna dhaifu syadidan. Tidak boleh lemahnya ini terlalu sangat. Jadi setiap tabaqah sanadnya setidaknya ada 2 atau 3 rawi yang sangat lemah. Jadi banyak rawi yang lemah, periwayat yang lemah sehingga sukar untuk diterima seperti itu. Jadi berkaitan dengan keutamaan amal, tetapi lemahnya tidak terlalu lemah. Kemudian yang keempat adalah di bawah naungan, masih berada di naungan ayyan darja tahta al-hadits al-asah minhu, di bawah naungan hadis lain yang secara umum lebih kuat yang menaungi dirinya. Ya, biasanya kalau hadis lemah ini kan berkaitan dengan pahala-pahala atau keutamaan amal tertentu. Tetapi ada hadis yang lebih kuat di atasnya yang sebenarnya tidak menggambarkan dan tidak menjanjikan pahala-pahala yang terlalu besar. Tetapi secara keumumannya ini boleh. Nanti akan saya sampaikan. Ya. Kemudian yang kelima, tidak disebarluaskan kepada orang awam agar tidak mengira itu sebuah syariat. Caranya gimana? Harus hadir di majelis ilmu. Ya, majelis ilmu sehingga bisa dijelaskan oleh para ahlinya, sehingga apa? Sehingga seseorang ini tidak menyangka kalau itu sebuah syariat yang harus dilanggengkan, ya, harus dipelajari. Contoh hadis yang saya selesaikan sedikit, 2 menit, ya, oke. Jadi Rasulullah ini banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ditanya sama sahabat Usamah bin Zaid, juga ditanya oleh istri beliau Aisyah, dan juga ditanya oleh istri beliau Ummu Salamah. Apa jawaban Nabi tentang bulan Sya'ban? Beliau banyak berpuasa. Dzata syahrun yaqulu anhu katsirun minan nas baina Rajab wa Ramadan.
Bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu yang diapit antara Rajab dan Ramadan. Jadi menunjukkan Rasul ingin membandingkan Rajab dan Ramadan ini harus sebenarnya adalah sebuah strength ibadahnya ini harus kencang. Jadi itu menunjukkan itu. Dan hadis yang kedua dari Sahabiah Al-Mujibah Al-Bahiliyah, dari pamannya atau ayahnya, Rasulullah bersabda ya kepada pamannya ini. Jadi ceritanya orang ini 1 tahun berpisah dengan Nabi, dan ternyata perpisahan setahun ini dibuat beliau untuk puasa full selama 1 tahun. Ketemu Nabi, ya Rasulullah, kenal nggak, masih apakah Anda masih kenal saya? Siapa Anda ini? Saya Al-Bahili, orang yang bertemu denganmu setahun yang lalu dan ini baru ketemu lagi. Kenapa yang membuatmu berubah seperti ini? Dulu engkau ini orang yang gagah, yang tampan, yang kuat. Sekarang kau kurus dan tidak terurus. Ternyata apa ya Rasulullah? Saya puasa 1 tahun dan saya tidak pernah tidak puasa selama 1 tahun itu. Sehingga apa? Rasulullah menyuruh beliau, puasalah setiap bulannya 1 hari saja. Ya Rasulullah, tambah 2 hari. Ya Rasulullah, tambah 3 hari. Minta tambah lagi. Kalau begitu puasalah, diperbanyak puasa di bulan-bulan mulia, yaitu apa? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram diperbanyak, tetapi untuk bulan-bulan yang lainnya cukupkan 3 hari saja. Maka itulah pesan Nabi tentang keumuman tentang puasa, diperbanyak puasa di bulan-bulan Rajab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah